Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu lagi di Rodeyar Channel. Maksimasi dan minimisasi. Suatu fungsi akan optimum, dalam hal ini maksimum atau minimum, pada saat turunan pertama sama dengan 0. Coba dibuka materi waktu fungsi non-linear, yaitu masalah parabola. Gambar parabola waktu Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 6X tambah 8, maka titik optimum untuk absis itu dicari dengan min B per 2A. Maka dari nilai A di sini 1, B di sini min 6, C di sini 8, dimasukkan ke persamaan ini, min B per 2A, didapat titik absis itu adalah 3. Dan titik optimum untuk sumbu Y dengan menggunakan rumus seperti ini, maka dengan memasukkan A1, B, min 6, C, 8, maka didapat sebesar min 1. Maka dengan demikian, karena nilai A di sini 1 lebih besar dari 0, maka dikatakan parabola itu terbuka ke atas seperti ini. Dan titik optimum ini, yaitu di sini X sama dengan 3, Y sama dengan min 1. Ini pada waktu fungsi non-linear cara menggambar parabola. Sekarang, bagaimana dengan menggunakan diferensial untuk mencari titik optimum 3 min 1 ini? Dengan menggunakan diferensial, gambar parabola dari Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 6X tambah 8. Kembali kita ingat, suatu fungsi akan optimum, dalam hal ini maksimum atau minimum, pada saat turunan pertama sama dengan 0. Jika ini diturunkan, maka didapat dy per dx sama dengan 2x dikurang 6. 2x dikurang 6 sama dengan 0. Sehingga 2x sama dengan 6, x sama dengan 3. Artinya, pada waktu x sama dengan 3, maka nilai x sama dengan 3 dimasukkan ke fungsi ini awal, sehingga didapat y sebesar min 1. Artinya di sini titik optimum terjadi pada saat X sama dengan 3 dan Y sama dengan min 1. Jadi terbukti di sini titik optimum waktu menggambar parabola pada fungsi non-linear di atas terjadi pada waktu X sama dengan 3 dan Y min 1. Dengan cara diferensial, ternyata titik optimum tersebut sama. Jika turunan pertama sama dengan 0, itu menunjukkan titik optimum. Jika turunan kedua lebih kecil 0, maka titik optimum tersebut adalah titik maksimum. Dalam hal ini, jika turunan kedua lebih kecil 0, maka jika dia parabola, titik optimum itu adalah titik maksimum, berarti parabola itu terbuka ke bawah. Jika turunan kedua lebih besar 0, titik optimum tersebut adalah titik minimum, sama seperti di sini. Dalam hal ini, jika turunan pertama tadi 2x dikurang 6, maka jika ini kembali diturunkan, turunan kedua, maka ditulis f11 atau sering ditulis fxx, sama dengan diferensial y terhadap diferensial x turunan kedua, yaitu 2. Di sini 2 ini lebih besar 0. Berarti titik optimum pada turunan pertama ini adalah titik minimum. Jadi, sama seperti waktu menggambar fungsi ini di parabola, di mana parabola itu terbuka ke atas seperti ini. Sekarang kita fungsi biaya. Total cost sama dengan fungsi Q, di mana Q adalah output. Misalkan Anda sebagai penjual nasi goreng, uang untuk membeli bahan baku, bawang merah, bawang putih, tomat, itu disebut total variable cost. Uang untuk membayar sewa tenda, pajak bangunan, membeli penggorengan, membeli kompor, itu semua disebut dengan total fixed cost. Total fixed cost ditambah total variable cost sama dengan total cost.
Jika terjadi perubahan output akan mengakibatkan perubahan total cost, maka disebut dengan diferensial total cost terhadap diferensial key output. Maaf, ini key adalah MC. MC ini adalah singkatan daripada marginal cost, yaitu perubahan total cost sebagai akibat perubahan output. Sementara fungsi penerimaan, TR sama dengan fungsi Q, yaitu di sini Q adalah output. Turunan pertama daripada TR ini disebut dengan MR atau merger revenue, yaitu diferensial total revenue terhadap diferensial output. Saya ulangi, ini bukan X tapi Q, bersama dengan di sini. Sementara keuntungan yang disingkat dengan P itu sama dengan total revenue yang disingkat dengan TR dikurang total cost yang disingkat dengan TC. Dengan demikian disimbolkan keuntungan itu sama dengan TR dikurang TC. Suatu fungsi akan optimum pada saat turunan pertama sama dengan 0, maka jika fungsi ini diturunkan terhadap Q, yaitu output, maka yang ini diturunkan terhadap Q. Ini juga diturunkan terhadap Q. Sementara jika ini diturunkan terhadap Q, itu sama dengan MR. Diturunkan terhadap Q sama dengan MC. Karena suatu fungsi akan optimum pada saat turunan pertama sama dengan 0, maka MR sama dengan MC. Inilah menjadi syarat keuntungan maksimum. Misalkan Anda sebagai produsen yang menghasilkan roti disingkat dengan R dan kue disingkat dengan K, harga roti PR 22 dikurang R dan harga kue 28 dikurang 2K. Total cost untuk kedua barang tersebut adalah R pangkat 2 ditambah 3K pangkat 2 tambah 4R. Maka berapa roti dan K agar keuntungan maksimum? Penerimaan dari roti. Jumlah roti yang dijual dikali harga roti. Penerimaan dari kue. Jumlah kue yang dijual dikali harga kue. Penerimaan dari roti. Jumlah roti dikali harga roti, yaitu 22 dikurang R. Maka total revenue untuk roti, ini dikalikan ini 22R, ini dikalikan ini R pangkat 2. Inilah fungsi total revenue untuk roti. Penerimaan dari kue, jumlah kue dikali harga kue, 28 dikurang 2K. Maka total revenue untuk kue, jumlah kue dikali harga kue, 28K dikurang 2K dikalikan 2K pangkat 2. Total revenue untuk roti tadi 22R dikurang R pangkat 2. Jika diturunkan ini terhadap roti, maka MR roti sama dengan 22 dikurang 2R. Jadi di sini MR itu marginal revenue. Total revenue untuk kue 28K dikurang 2K pangkat 2. Jika diturunkan ini, maka disebut dengan marginal revenue untuk kue, yaitu perubahan total revenue kue sebagai akibat perubahan kue sama dengan 28 dikurang 4K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu lagi di Rodeyar Channel. Fungsi keuntungan TR dikurang total cost atau TR dikurang TC. Keuntungan itu penerimaan dari roti dan penerimaan dari kue dikurang total cost. Jika persamaan TR roti dan TRK diganti dapat seperti ini. Inilah menjadi fungsi keuntungan. Jika tanda kurung ini dibuka, maka ini menjadi min R pangkat 2, ini menjadi min 3K pangkat 2, ini menjadi min 4RK. Inilah menjadi fungsi keuntungan. Suatu fungsi akan optimum pada saat turunan pertama sama dengan 0. Jika ini diturunkan terhadap roti, ini menjadi 22, diturunkan terhadap roti menjadi 2R, diturunkan terhadap roti menjadi 0 karena tidak ada di sini R, diturunkan terhadap roti tidak ada di sini R menjadi 0, diturunkan terhadap roti
menjadi 2R ini diturunkan terhadap roti. Ini menjadi 0, karena tidak ada R, diturunkan terhadap roti. Hati-hati di sini. Selain roti, abaikan dulu ini. Abaikan, simpan di kantong ini, maka yang Anda turunkan yang ini. Menjadi min 4 ini. Apa tadi yang di kantong Anda keluarkan? Menjadi ini. Maka, inilah turunan pertama terhadap roti. 22 dikurang 4R dikurang 4K. Suatu fungsi akan optimum pada saat turunan pertama sama dengan 0. Inilah turunan pertama terhadap roti. 22 dikurang 4R dikurang 4K. Maka min 4R dikurang 4K pindah ke kanan. Menjadi 22 sama dengan 4R tambah 4K. Ini kita buat sebagai persamaan pertama. Jika fungsi keuntungan ini diturunkan terhadap K, selain K dianggap konstanta, turunkan terhadap K ini menjadi 0 karena tidak ada di sini K. Turunkan terhadap K menjadi 0 karena tidak ada K di sini. Turunkan terhadap K ini menjadi 28. Turunkan terhadap K menjadi min 4K. Turunkan terhadap K tidak ada K di sini, ini menjadi 0. Turunkan terhadap K di sini, ini menjadi 6K. Turunkan terhadap K. Nah, hati-hati di sini. Selain K dianggap konstan, maka yang R ini simpan di kantong. Anda simpan di kantong dulu, maka yang Anda turunkan min 4K terhadap K. Min 4K terhadap K itu min 4. Apa tadi yang di kantong Anda itu Anda keluarkan. Dapat ini, sehingga 28 dikurang 10K dikurang 4R. Suatu fungsi akan optimum pada saat turunan pertama sama dengan 0, maka min 10K dikurang 4R ini pindah ke kanan, maka menjadi positif seperti ini. Ini persamaan kedua, ini tadi persamaan pertama, ini persamaan kedua. Dengan metode eliminasi, persamaan pertama 22 sama dengan 4R tambah 4K. Ini menjadi 22 dikurang 4K. Ini pindah ke sebelah kiri sama dengan 4R, atau 4R sama dengan 22 dikurang 4K. Jika disederhanakan, menjadi R itu sama dengan 22 per 4 dikurang 4K dibagi 4, atau R sama dengan 5,5 dikurang K. Ini 5,5, ini ke sini habis dikurang K. Maka R sama dengan 5,5 dikurang K. Ini sebagai persamaan ketiga. Dari persamaan pertama ke dua, persamaan ketiga ini tadi persamaan pertama, ini persamaan kedua, ini persamaan ketiga. Persamaan ketiga, R sama dengan 5,5 dikurang K. Disubstitusikan ke persamaan kedua. Ini 28 sama dengan 10K tambah 4R, sehingga R ini diganti dengan 5,5 dikurang K, yaitu yang ini. Maka didapat 6 sama dengan 6K. Dengan demikian, K itu sama dengan 1. Ini sebagai persamaan keempat. Persamaan keempat ini disubstitusikan ke persamaan pertama, yaitu 22 sama dengan 4R ditambah 4 dikali 1. K ini diganti menjadi 1. Sama dengan 18 sama dengan 4R, sehingga R sama dengan 4,5. Jadi jumlah roti 4,5 dan kue adalah 1. Nilai K 1 dan R 4,5 dimasukkan ke fungsi keuntungan yang ini. Maka keuntungan didapat sebesar 56. Anda sebagai produsen mie menghasilkan Indomie dan Super Mie. Indomie disingkat dengan I, Super Mie disingkat dengan S. Inilah fungsi total cost Anda, di mana harga Super Mie 7, harga Indomie 20. Pertanyaan, berapa jumlah Indomie dan Super Mie yang Anda produksi agar